Waalaikumsalam. Hai Mas Ita. Halo, Bib. Udah lebar ya? Apa? Ya, agak lebar ya? Duh, jaringannya putus-putus nih. Kita ngomong santai-santai aja ya. Oke. Mau ngomong apa nih santai-santai? Aku tuh mau tanya-tanya tentang COVID sama kamu. COVID yang Ya, COVID ini tuh. yang buat dilema ya? Buat galau. Iya. Iya. Itu nggak bisa move on ya dari gitu ya. Ada apa nih? Mau tanya apa? COVID di daerah kamu gimana? Banyak nggak? COVID di sini? Iya. Alhamdulillah ya. Kalau di sini COVID sih ada. Tapi untuk apa ya? Di Medan sendiri sih ada ya. Tapi kan saya ini kan tinggal di Kabupaten Asahan gitu. Jadinya tuh jauh. Jadi Medan, dari rumah saya ke Medan tuh kira-kira ada sekitar 4 jaman lah gitu ya. Biasanya kurang lebih. Jauh juga ya. Jadi Terus apa? Jadi di Medan tuh udah ada sih ya yang kena, tapi nggak begitu booming gitu. Terus nggak apa ya, lockdown juga nggak ada gitu. Terus apalagi di daerah saya nih, kabupaten ya kita buat ya, Kabupaten Asahan itu alhamdulillah sih belum ada dengar kabar ada yang terpapar COVID ya gitu. Karena memang kami juga begitu apa ya, sering razia juga, razia masker gitu sih ya. Jadi walaupun nggak ada ya, belum nggak berarti kami ini santai-santai gitu. Kami juga harus memastikan bahwa kami semua itu sehat gitu dengan pakai masker, terus kalau keluar rumah ya pakai masker, terus pakai hand sanitizer juga. Jangan lupa juga tempat-tempat umum itu seperti rumah makan kah, bank atau apapun itu pasti selalu disediakan apa ya, tempat cuci tangan gitu atau hand sanitizer juga gitu sih. Dan biasanya sih ya di Sumatera Utara tuh misal kayak kemarin tuh tetangga saya gitu kan, mereka tuh mau jalan-jalan ke daerah Brastagi gitu kan. Nah di situ ternyata para warganya gitu sebelum masuk ke wisata itu ditanya nih dari mana gitu. Jadi kalau dari luar daerah yang ada isu di situ, ada yang terpapar COVID, mereka langsung bilang pulang gitu, nggak boleh masuk gitu. Jadi emang benar-benar dijaga sih gitu, karena COVID ini juga kan dia karena dari orang gitu kan, virusnya dari orang ke orang ke orang gitu. Jadi kalau misal orang dari luar Sumut masuk, itu pasti harus benar-benar diperiksa gitu, karena takutnya mereka yang bawa gitu. Jadi kalau emang nggak ada orang yang datang, ya insya Allah pasti aman-aman aja gitu kan. Kayak tetangga saya nih ada kan, dia tuh kerja di Jakarta gitu kan, di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dia waktu pulang itu langsung dibawa ke kantor balai desa untuk tes, apa ya, bukan tes sih, diperiksa gitulah suhu tubuhnya, diperiksa semua lah gitu. Terus disuruh ini juga sih, isolasi ya, mandiri gitu di rumah selama 14 hari. Itu sih jadinya benar-benar ngejaga agar benar-benar aman gitu sih. Terus tanggapan dia yang dibawa langsung ke apa ya, ke balai desa itu gimana? Respon dengan baik atau apa ya, sempat marah-marah gitu? Karena di rasa itu kan kadang kan ada orang tuh merasa dirinya itu sehat, nggak terkena COVID gitu. Dia merasa nggak nyaman gitu. Kalau dia ya, dia nggak apa ya, nggak kenapa-napa sih ya, biasa aja gitu. Karena dia juga emang paham bahwa di Jakarta udah ada yang terpapar gitu kan. Jadinya dia juga
pastinya ngejaga dia juga sih, nggak mungkin juga dianya itu diam-diam aja gitu, sedangkan dia itu dalam keluarganya itu kan yang paling kena, pertama kali yang kena pasti keluarganya sih kan, kalau kayak gitu gitu. Iya, Jadinya ya iya. dia it's okay aja sih, nggak apa-apa gitu dibawa ke balai desa. Kan cuman apa ya, tes doang gitu, disuruh isolasi doang mandiri di rumah gitu. Itu aja sih ya. Soalnya pun sebelum dia pulang itu tetangganya pada apa ya, bukan tetangganya, ya kami semua gitu ya. Pada rame gitu, pada ribut ngelapor gitu ke, Padahal takut juga. ya pada takut lah kan. Itu kan awal-awal gitu. Jadi anak-anak apa ya, yang pada di luar itu pasti pada pulang semua kan, takutnya nanti lockdown di sana kan pasti gitu. Jadi pulang ya itu sebelum pulang malam, dia pulang pagi gitu, malamnya itu tetangganya itu rame gitu, lapor ke kepala dusun bilang bahwa ini anaknya bapak ini mau pulang nih dari Jakarta, tolong ini gimana gitu-gitu. Bingung gitu, pada bingung semua gitu. Itu pastilah ya, pasti Iya, iya, iya. rasa takut itu juga ada sih gitu untuk COVID ini gitu sih. Tapi orangnya sih nggak apa-apa sih gitu. Meskipun itu kan bulan puasa ya waktu itu dia pulang. Jadi itu selama 14 hari jadinya dia tuh ya terawih di rumah lah gitu. Kasian juga sih sebenarnya kan. Jadi Iya, ya eh, orang tua dia juga pernah ngeluhkan gitu ya sebelum 14 hari gitu, sekitar misal udah seminggu ya kalau nggak salah ya. Jadi setelah selesai tarawih kan tadarus gitu ya, setelah itu kan ada duduk-duduk gitulah bareng-bareng. Jadi orang tuanya sempat bilang, anak saya ini nggak apa-apa loh, dibilang nggak boleh keluar rupanya gitu. Belum boleh keluar katanya. Soalnya dia itu udah capek katanya di rumah aja gitu. Apalagi 14 hari loh gitu, laki-laki jadinya katanya. Jenggotnya tuh sampai udah tumbuh kata mamanya. Geli juga kami. sampai sampai udah nggak bisa untuk pangkas lagi keluar gitu, untuk pangkas saya nggak bisa gitu. Sampai apa ya, orang tuanya tuh bilang, dia nggak terpapar loh, sampai bilang gitu, karena kasihan lihat anaknya mungkin ya, karena dia bilang orang tuanya juga dia nggak terpapar, kalau terpapar juga saya yang kena duluan katanya gitu. Tapi kan kita juga harus ngikuti apa ya, dari atasan, dari pemerintahnya gitu juga, bahwa harus isolasi mandiri 14 hari gitu. Tapi ya untuk orangnya sendiri ya nggak apa-apa gitu sih, dia nggak mempermasalahkan itu gitu. Terus kalau apa ya, kalau sekolah di situ masih apa ya, masih di rumah atau ada yang tatap muka? Kan tempat kamu juga nggak zona kuning ya, zona hijau ya. Hijau, hijau. Nah, itu nggak tatap muka. Ini untuk sekolah apa nih? SD, TK, SMP, kuliah kah? SMA? SD sama apa ya? SD, TK, SMP, SMA. Kalau kuliah ya nggak tentu udah apa, online. Semua berarti ya? Semua. Oke. Ya. Jadi kalau di daerah saya sih ya, kalau TK tetap masuk sih. TK tetap masuk, ya kayak hari biasa sih TK ya. Terus kalau SD dianya itu modelnya itu sistemnya kumpul di satu rumah yang udah ditentukan gitu. Misal ada 8 siswa-siswi gitu. Lalu yang tengah nih rumah siapa gitu. Misal rumah si C. Jadi mereka ini yang 7 orang ini datang ke rumah si C untuk belajar. Jadi mereka belajar kelompok di situ. Terus nanti ada guru yang datang gitu untuk apa ya, memberi tugas sama menilai tugas yang udah diberikan gitu sih. Sekalian apa ya, ngajari mereka juga gitu. Tapi nggak tiap hari sih pasti guru datang kan. Dijadwalkan gitu, karena lagipun guru itu datang pasti hanya 1 jam ya, kurang lebih 1 jam gitu ke rumah siswa itu untuk ngelihat mereka gimana belajarnya gitu, lalu pindah lagi ke rumah yang lain, lalu pindah lagi gitu sih. Jadi mungkin
kalau saya nggak salah itu setiap Senin, Rabu, intinya di apa ya? Selang-seling. Gimana ya? Selang-seling. Intinya di apa ya? Harinya itu ya nggak tiap hari lah intinya gitu. Terus Iya, bagi-bagi ya. ya, Khusus hari ini di sini, hari esok di sini gitu ya. iya. Lalu untuk yang apa ya? Tadi SD udah ya. Lalu SMP. SMP masuk tapi hanya setiap hari Senin. Itu pengambilan tugas dan pengumpulan tugas sebelumnya gitu. Jadi tiap hari Senin mereka kumpul, nggak di sekolah sih kumpulnya di satu titik yang emang udah ditentukan gitu kan, misal di persimpangan jalan antara jalan A B C gitu. Nah, mereka di situ kumpul, lalu nanti gurunya datang untuk ngasih tugas dan ngambil tugas mereka gitu. Itu tuh tiap minggunya. Terus untuk anak SMA itu setahu saya itu lebih apa ya, lebih banyak sih masuknya, tetap online tapi untuk pengambilan tugas gitu mereka datang ke sekolah gitu. Jadi mungkin setiap 3 hari sekali atau 4 hari sekali gitu sih ya. Mereka datang ke sekolah gitu juga. Untuk yang mahasiswa-mahasiswi kami di sini universitas masih ada yang kuliah tatap muka sih. Jadi ada berapa ya? Saya juga bingung. Ada beberapa universitas yang masih tatap muka, namun belakangan ini udah diberhentikan ya, online lagi gitu. Tapi masih ada yang sampai sekarang tuh yang tetap muka gitu. Teman saya ada yang ngambil kuliah apa ya namanya? Dia tuh masuk tiap hari Jumat Sabtu gitu teman saya. Dan tetap muka gitu. Dan kemarin juga ada sih yang masukkan ke story ya WhatsApp, itu dia kuliah sih tiap hari tetap muka gitu. Jadi nggak tahu deh, bingung juga nih. Ya tergantung univ masing-masing atau gimana, nggak tahu sih ya, tapi intinya sih harus tetap jaga juga sih ya, tetap patuhi protokol kesehatan juga sih, gitu sih. Terus kalau anak SD kan, anak SD sama anak TK itu kan tuh jadi tugas sama gurunya. Itu tuh mereka kerjain atau orang tuanya? Kalau di sini sih orang tuanya yang kerjain, anak pada main semua. Udah apa ya? Udah peduli sama tugasnya itu udah tipis banget. Tuh. Orang tuanya yang buat sekolah. Main mulu. Kalau di sini gimana Mas Cita? Kebetulan kan adik saya nih SD ya kan. Jadi Iya. tiap ada tugas dia minta kasih tahu sama ceweknya sih. Ada cewek. Enggak. Maksud ceweknya ini maksud ceweknya ini asisten Google gitu. Dia sering tuh ngegodain, "Google, aku mau nanya," gitu-gitu. Jadinya dia tuh sering minjam handphone saya tuh kan. "Kak, minjam handphone, ngapain? Mau nanya cewekmu," gitu-gitu. Jadi nanyanya sama Google aja sih. Sebenarnya itu apa ya? Nggak efektif juga ya kan? Karena mereka kurang baca, pasti kurang literasi. Terus kerja kelompok kurang gitu sih. Ya, intinya di sini ya juga ini sih orang tua juga ngerjakan ya kan. Apalagi anak ini terkadang kan banyak mainnya. Jadinya nanti orang tua yang sibuk. Biasanya kumpul nih gimana nih gitu. Ya enggak sih? Ya kan? Pekerjaan orang tuanya juga ketanggung juga kan sama buat PR anaknya. Iya. Ya kalau orang paham ya alhamdulillah, tapi kalau nggak paham malah nyusahin gitu. Iya, jadi tetap aja sih pasti mereka juga butuh bantuan dari orang tua, dari kakaknya juga sih pastinya. Dan dari Brandly juga. Itu sih ya. Iya. Terus aku mau tanya lagi nih. Apa sih keluhan kamu ketika belajar online ini? Ya, kita sesama mahasiswa ya, pasti punya apa ya, keluhan otomatis sama lah.
Tapi aku mau dengar dari kamu dulu. Keluhan kita ya, untuk kita yang mahasiswa baru itu pasti ya berat sih ya sebenarnya. Ya kita aja belum pernah ketemu kan. Hanya video call, terus sama dosennya juga belum pernah ketemu, universitasnya kayak gimana bentuknya pun nggak tahu gitu. Untung ada media sosial ya, jadinya bisa apa ya, dari video, dari dari foto gitu bisa lihat-lihat juga gitu. Jadi yang berat itu apa ya, waktu ngerjakan tugas gitu, kita kan online ya, jadi nggak semua mahasiswa ini tinggalnya di kota, dan nggak semua mahasiswa ini internetnya lancar pakai Telkomsel yang kartu orang kaya, ataupun nggak nggak semua mahasiswa ini punya wifi gitu. Jadi pasti pertama terkendala dengan jaringan gitu, apalagi apa ya, yang hanya absen itu hanya dikasih waktu beberapa menit untuk ngisi gitu, sedangkan e-learning kita juga sering error ya kan. Padahal e-learning ada 2, error juga. E-learning ada 2, tapi kalau dimasuki bareng-bareng ya sama aja dianya error gitu. Jadi selain e-learning juga pasti tadi kan jaringan tuh, jaringan, apalagi waktu pengiriman tugas gitu kan, apalagi ya sering dikejar-kejar deadline jadinya. Jadi nunggu-nunggu udah jam 11 malam, tutupnya jam 12, pelan-pelan, santai-santai, jaringannya ngilang. Itu tuh yang buat udahlah gerem banget. Terus itu pertama jaringan tadi ya. Ya, itu pertama tadi jaringan ya. Terus kendala pasti tentang belajar sih ya, apalagi tapi dosen kita juga udah ngasih referensi ya, buku-buku gitu. Terus waktu kita di CTW juga dikasih tahu tentang cara cari jurnal gitu ya, situs-situsnya, artikel juga gitu. Jadi mungkin itu juga dapat membantu sih, tapi kan sulit juga gitu, apalagi saya yang nggak suka banget untuk ngebaca e-book. Itu paling males banget gitu, harus buku gitu, ngebaca harus buku. Kalau e-book tuh rasanya sama aja ngeliat handphone, padahal ngeliat handphone ini rasanya udah males banget gitu. Tiap saat rasanya yang ditatap tuh handphone, laptop, ya Allah, kayak capek banget gitu. Iya. Nah, jadi pasti terkendala sih gitu kan. Terus apalagi yang jurnal-jurnal yang berbayar, aduh, rasanya itu udah ngedapetin ini nih jawabannya di sini nih, tiba dibuka, ya Allah, ini kenapa harus gini gitu. Itu tuh gerem banget. Intinya masalah apa ya, masalah belajar juga sih, apalagi daring ini kan kita apa ya, megangnya handphone ya gitu. Jadi tiba-tiba ada notif Instagram ting ting gitu, udahlah tinggal buka Instagram, masuk lagi Twitter, dah buka Twitter. Jadi lupa sama pelajaran, nanti tiba-tiba udah sore, ya udah kerjaan rumah malamnya baru dikerjain, dan itu pun ya kalau dikerjain gitu. Jadi itu sih terkendalanya. Itu kan kami ya? Ya. Terus aku kan kemarin ada tuh posting buku kamu ya. Otomatis kamu tuh kan penulis. Oh. Ya. Nah kan? Terus pasti punya kata-kata yang bagus lah. Kata-kata yang ya Allah, sangat memotivasi. Ini penulisnya masih amatir ini kalau dibilang. masih Ya, masih minjem namanya Mas Rifa ini. Oh, keluarin dulu bakatnya, kasih motivasi dulu untuk para mahasiswa yang online biar lebih semangat gitu.
Motivasi. Sama ada di SMP juga, ada di SMA. Kasih motivasi dulu dong sama kata-kata indah itu. Apa ya? Susah nih. Karena biasanya tuh harus di tempat yang tenang gitu. Itu baru bisa keluar tuh. Kadang juga tiba-tiba nih gitu. Jadi kalau untuk motivasinya sendiri ya, untuk kita dan untuk semuanya sih pastinya ya, yang kuliahnya daring, kita ini manusia kuat sih ya. Apa ya? Jangan mudah nyerah gitu. Tetap jalani gitu. Karena di balik semua ini pasti ada hikmahnya gitu ya. Tetap bersyukur, tetap bersabar juga gitu. Dan Allah juga nggak membebani hambanya gitu kan, melainkan dengan kesanggupannya gitu. Jadi jalani aja nih pasti berlalu gitu. Ya kita doa sama-sama semoga tahun depan tuh kita semua bisa kuliah dan sekolah tatap muka lagi gitu, bertemu dengan teman-teman kita, dengan dosen kita gitu, belajarnya jadi lebih efektif sih. Jadi intinya tetap semangat gitu, gapai cita-cita, apalagi kita yang udah kuliah nih kan udah jurusan kita gitu. Jadi insya Allah semuanya juga ya, insya Allah semoga nggak ada yang salah jurusan ya di antara kita. Jadi emang ini emang ini jurusan yang diinginkan, jadinya ya udah bilang ke diri sendiri lagi bahwa ini jurusan yang saya inginkan gitu. Ini saya udah ada di jalannya, udah di jalurnya gitu, tinggal ngejalani aja gitu. Jadi kuatkan diri sendiri juga sih gitu ya, selama belajar online ini juga gitu. Dan pastinya jangan terlalu stres juga gitu, jangan terlalu dikebut banget gitu. Kalau capek ya berhenti gitu ya, terus lanjut lagi lah gitu, jangan terus-rebahan gitu. Gitu ya. Iya gimana? Jangan terlalu dipaksain. Nah iya. Jangan dipaksa gitu. Jadi jangan terlalu dipaksa sih. Jadi apa ya, bingung juga ya, intinya motivasinya harus kuat sih, harus bersabar, harus harus lebih apa ya, lebih berpikiran bahwa ini semua ada hikmahnya gitu. Apalagi karena covid ini juga saya jadi satu semester ini di rumah gitu kan, seharusnya udah di Padang gitu, jadi lebih ada waktu untuk keluarga gitu, bareng keluarga. Jadi itu sih, jadi intinya harus selalu bersyukur gitu. Iya ya, kita harus tetap bersyukur dalam keadaan yang walaupun dalam pandemi, kita bersyukur aja karena manfaatnya juga ada gitu kan. Iya nih, udah dulu ya Mas Yita wawancaranya. Oh oke. Kamu mau tulis buku lagi ya? Insya Allah doain aja ya. Ya, amin. Semoga menerbitkan buku-buku yang memotivasi para pemuda Indonesia gitu. Amin. Ya, makasih ya Mas Yita. Oke, sama-sama. Atas waktunya. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.